Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Juliana, Nurhalisa, Nurhikmah, dan Nurul Hidayah. Kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Language and Brain. Dalam pengertian luas, bahasa ialah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan kode-kodean lainnya. Dalam organ tubuh terdapat bagian yang berfungsi mengendalikan semua gerak dan fungsi tubuh manusia termasuk berbahasa, yaitu otak atau pikiran. Kegiatan berbahasa berlangsung secara mekanistik. Artinya, kegiatan berbahasa berkaitan dengan proses mental dan otak manusia. Hubungan antara bahasa dan otak. Otak memegang peranan penting dalam bahasa dan proses bahasa dalam otak meliputi dua hal. 1. Informasi yang masuk dalam bentuk lisan. Apabila informasi yang masuk dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi ditanggapi di lobe temporal, khususnya pada korteks primer pendengaran. Selanjutnya bunyi-bunyi tersebut akan diolah lalu dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Jika memerlukan adanya tanggapan secara verbal, maka terlebih dahulu interpretasi dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus artikulat. 2. Informasi yang masuk dalam bentuk tulisan. Pada input yang berupa tulisan, masukan ditanggapi langsung oleh korteks visual di lobe occipital. Masukan tadi tidak dikirim langsung ke daerah Wernicke, akan tetapi harus melewati gyrus angular. Gyrus angular ini yang mengoordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Selain itu, otak memiliki bagian yang menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa yang dinamakan korteks cerebral. Dalam korteks cerebral, manusia terdapat hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Area bahasa pada otak ada 4. Yang pertama, area Broca, yaitu bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis superior pada lobus frontalis korteks otak besar, yang berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. Yang kedua, area Wernicke, yaitu bagian posterior dari gyrus temporal pertama atau superior dan area yang berdekatan. Bagian penting dari teori Wernicke adalah ide tentang arus informasi semacam busu refleks tingkat tinggi. Area Wernicke dikatakan memiliki representasi keluar suara pendengaran dari pidato. Yang ketiga, motor korteks adalah area yang umumnya mengontrol pergerakan otot untuk menggerakkan tangan, kaki, lengan, dan lain-lain. Berdekatan dengan area Broca adalah bagian dari motor korteks dan mengontrol otot artikulatoris pada wajah, rahang, lidah, dan laring. Bukti bahwa area ini terlibat dalam artikulasi fisik ucapan. Dan yang terakhir atau yang keempat, arcuate fasciculus, yaitu seperangkat serat yang menyatukan area Broca dan Wernicke. Artinya, menyatukan area otak utama yang bertanggung jawab untuk produksi dan pemahaman bahasa. Nah, bagaimana proses berbahasa itu terjadi? Proses berbahasa memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari proses induksi ujaran, proses membaca keras, dan proses pemahaman ujaran. Proses produksi ujaran terjadi dalam area Wernicke, kemudian dikirim ke area Broca untuk mengubah pesan menjadi pasangan simbol bermakna. Selanjutnya, pada tahap membaca keras, korteks visual menerima dalam bentuk tulisan, lalu ditransmisikan melalui girusan gularis ke area Wernicke.
dan diasosiasikan dengan gambaran auditoris. Pada proses pemahaman ujaran, ditandai dengan diterimanya sinyal di korteks auditoris dari telinga, lalu ditransmisikan melintasi area Wernicke yang akan diterjemahkan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.